Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel penghayat diksi. Di hari Sumpah Pemuda ini, 28 Oktober 2023, saya kira saya ingin menyampaikan sedikit saja masalah apa yang masih bisa menjaga Indonesia sebagai sebuah negara atau sebuah bangsa untuk kemudian bisa eksis terus sampai beberapa milenium ke depan gitu ya. Eh, saya akan berangkat ini dari esensi Sumpah Pemuda itu sendiri ya, 1928. Kenapa kemudian itu menjadi salah satu trigger gerakan-gerakan muda saat itu yang kemudian melahirkan Soekarno, Syahrir, Hatta, Tan Malaka begitu ya, dan banyak yang lainnya, Haji Agus Salim, untuk kemudian sama-sama memiliki visi yang sama untuk kemerdekaan. Padahal kalau kita lihat dari personal mereka, yang elit-elit founding fathers ini adalah orang-orang memang secara etnis, secara budaya, secara bahasa, secara latar belakang sosial itu beda semua gitu ya. Namun kenapa mereka kemudian ketemu gitu di satu titik yang sama untuk kemudian ayo bareng-bareng kita merdekakan bangsa ini menjadi negara yang merdeka, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berangkat dari nasib sepenanggungan yang sama gitu ya. Kelompok yang sama-sama dijajah untuk kemudian bagaimana caranya keluar dari kolonialisme itu gitu ya. Sehingga saat itu perbedaan menjadi modal. Perbedaan mereka baik etnis, suku, agama, kepercayaan, preferensi politik, ideologi, pemikiran itu kemudian bertemu di satu konvergensi yang sama, kemerdekaan gitu. Nah, awal itu kemudian menjadi trigger bagaimana dialektika baik secara diplomatis maupun secara konfrontasi langsung dengan senjata begitu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Hari ini tugas kita sebagai khususnya generasi muda misalnya mengisi kemerdekaan kan gitu. Namun memang siklus sejarah itu selalu berulang ya. Bagaimana kemudian Nusantara pada zamannya itu dilakukan politik belah bambu gitu ya. Jadi satu kerajaan itu ada pihak atau oknum yang tidak suka terhadap pemimpin, kemudian itu yang kemudian dimasuki untuk menjadi instrumen bagaimana kerajaan itu bisa dibelah gitu. Itu pun sama ketika masa pemerintahan awal Bung Karno kemudian kan, bagaimana seorang Kartosuwiryo yang kemudian mendirikan DITI gitu ya, yang kemudian bermetamorfosis jadi NII yang pada akhirnya juga terhenti gitu dalam sejarahnya. Itu karena memang ada perbedaan pendapat yang kemudian diperuncing gitu, sehingga terjadilah politik belah bambu. Jadi terpecah dalam satu gerakan yang sama tadinya sebetulnya gitu ya. Ya Kartosuwiryo dan Bung Karno adalah sahabat gitu, dan mereka adalah orang-orang yang bergerak untuk kemudian kemerdekaan. Tapi pasca kemerdekaan kan karena adanya perbedaan pendapat yang tajam kemudian malah melakukan konfrontasi di dalam internalnya gitu. Nah itu pun hari ini nampaknya siklus itu terulang. Kita ingat kemarin ada Hizbut Tahrir Indonesia yang menyatakan bahwa satu-satunya kunci untuk memberikan kemerdekaan yang utuh terhadap bangsa Indonesia yang dominan dengan Muslim itu adalah lewat ukhuwah persatuan yang lintas negara. Oleh sebab itu adanya khilafah sebagai pemimpin yang satu untuk kemudian diklaim sebagai pemimpin yang satu yang bisa memberikan instruksi kepada seluruh negara-negara di mana di situ dominan orang Muslim. Nah, ini yang kemudian saya meyakini bahwa ini agenda yang tidak murni. Ini agenda politik yang tingkatnya internasional yang menjadikannya proksi-proksi di berbagai negara untuk kemudian tes ombak gitu kira-kira. Ini bisa jadi barang nggak dengan ideologi Hizbut Tahrir ini. Dan yang paradoks dari pemikiran Hizbut Tahrir adalah dia cukup anti dengan nasionalisme. Kenapa? Memang nasionalisme ini yang kemudian akan menghambat program internasionalnya untuk bisa mengkomandoi seluruh negara-negara yang berbasis Islam atau yang dianut sebagian besar masyarakatnya adalah Islam atau Muslim. Itu kemudian akan sulit diberi komando ketika memang masih ada nasionalisme terhadap negaranya gitu kan ya. Kan kalau
nasionalisme terhadap negara, ya negara itu dalamnya kan banyak, agamanya banyak, etnisnya banyak, sukunya banyak, kebudayaannya banyak. Itu yang kemudian menghambat pemikiran besar Hizbut Tahrir untuk bisa mengkoordinir ini semua menjadi satu garis komando. Yang cacat dari pemikiran Hizbut Tahrir adalah tidak mungkin seorang khilafah itu bisa memahami konteks dari tiap-tiap negara yang notabene kebudayaannya beda gitu kan. Ini bukan masalah simbol ya, misalnya bahasanya bisa kok nanti instruksinya tetap, misalnya ke Indonesia khalifahnya akan memberikan instruksi dengan translated Indonesia gitu ya, nggak sesederhana itu simbol-simbol yang kemudian hanya berada dalam permukaan. Tapi khalifah, seandainya Hizbut Tahrir mengangkat seorang khalifah, itu bisa paham nggak misalnya pra NKRI Nusantara itu kerajaan-kerajaan feodalistik, kemudian tata keramanya, norma sosialnya itu bisa paham atau tidak? Saya 1000 atau mungkin melampaui ribuan persen saya yakin tidak akan mampu memahami itu gitu. Karena Hizbut Tahrir sendiri di negara-negara yang coba dia kuasai itu selalu gagal karena memang ini ya satu poin, dia ingin menghomogenkan sebuah perbedaan. Itu nggak mungkin. Namanya perbedaan itu niscaya. Bahkan Tuhan sendiri yang menghendaki perbedaan itu terjadi, kan gitu ya. Kalau Tuhan berkehendak untuk menghomogenkan segalanya, ya saya yakin mungkin hanya ada satu ras manusia dan satu gender, misalnya laki-laki semua gitu. Entah kemudian bereproduksi seperti apa, mungkin Tuhan ada skema lain. Tapi Tuhan dengan logika profannya yang diturunkan ke muka bumi kan menciptakan perempuan dan laki-laki. Itu aja udah beda barangnya gitu. Untuk kemudian bisa berkembang biak. Tuhan kemudian menghendaki adanya bahasa-bahasa yang beda. Silakan cek profesor mana yang bisa mengetahui bahasa pertama itu dari mana dan kenapa dia berubah. Itu nggak ada kalau kemudian itu by defaultnya kesemestaan Tuhan gitu kan. Sehingga Hizbut Tahrir di sini cukup gagal, bahkan akut memahami bahwa menghomogenkan segala hal dengan komando satu ideologi Islam, dan Islamnya pun Islam HTI gitu, itu kemudian hal yang mustahil terjadi karena kehidupan ini memiliki konteksnya gitu. Nah, Indonesia, konteksnya kita bawa ke Indonesia hari ini, jika memang keinginan untuk menghomogenkan itu masih kuat, itu rasanya memang saya kira akan menjadi penyakit di masyarakat kita. Misalnya semua orang Islam mazhabnya harus A, misalnya katakan harus Syafi'i. Mereka yang menganut atau mengamalkan fikih-fikihnya Imam Abu Hanifah misalnya itu dianggap sesat. Nah, ini yang kemudian penyakit-penyakit ini yang itu juga yang menghancurkan Islam di masa awal, di mana ada Khawarij yang menginginkan kehendaknya adalah yang bisa menjadi dominan di kalangan pengikutnya Sayyidina Ali. Kan itu yang kemudian jadi rusak kan. Dia memaksa bahwa versi Sayyidina Ali itu harus A gitu. Nggak bisa Sayyidina Ali jadi B. Nah, itu menentang kodrati gitu, bahwa perbedaan itu memang hadir gitu. Perbedaan itu niscaya. Jadi kelompok-kelompok yang menginginkan perbedaan itu diminimalisir, kemudian dihomogenkan menjadi satu gerakan, itu semesta sendiri yang akan menghentikannya gitu. Jadi tidak perlu kemudian presiden kita ini itu enggak, itu memang sudah tidak relevan dengan yang Tuhan ciptakan, dengan yang sistem kesemestaan ciptakan, itu udah enggak relevan. Jadi bagaimana kemudian Indonesia bisa umurnya panjang, salah satunya adalah kembali menyadari bahwa kita merdeka dengan visi yang sama, ingin hidup keluar dari zona kolonialisme. Pada saat itu konfrontasi fisik segala macam ya, pemaksaan, kerja paksa, romusa segala macam, untuk kemudian bisa hidup nyaman, tentram gitu, dan itu hanya bisa diraih lewat kemerdekaan gitu. Nah, hari ini siklus penjajahannya sudah berubah. Kita lihat penjajahan ekonomi gitu kan, penjajahan politik yang tentu ada intervensi yang sangat jauh untuk kemudian bisa menguasai gitu. Dan hari ini objek yang yang mudah untuk kemudian didekati atau dipersuasi itu kelompok muda yang tidak kritis gitu. Sehingga ketika misalnya ditanya apakah khilafah ini, misalnya sistem khilafah ini lebih baik dibanding demokrasi, mungkin kalau bisa di riset atau beberapa riset yang sudah keluar, mereka kan lebih sepakat khilafah. Karena apa? Karena memang literaturnya cukup jauh gitu untuk memahami khilafah itu apa dan demokrasi itu apa.
sehingga akan hanya berpangku pada khilafah adalah Islam kan gitu. Padahal esensi Islam itu adalah demokrasi kan gitu. Kalau mau kita gali lebih dalam, esensi Islam adalah demokrasi. Ada ayatnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan untuk menganut Islam saja itu udah nggak dipaksa orang. Kalau terpanggil ya silakan syahadat. Kalau enggak pun ya nggak masalah gitu. Islam kan menghendaki itu. Masalah nanti kemudian penghakiman Tuhan di akhirat, ya itu kan urusan Tuhan, bukan urusan kita untuk mengkalkulasi itu. Sehingga rekan-rekan, mengisi kemerdekaan ini adalah menyadari bahwa bangsa ini adalah bangsa yang hetero. Kita ini kaya sekali dengan budaya, kaya sekali dengan etnis, bahasa, makanan gitu ya, kepercayaan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengharmonisasi semua itu. Bukan dalam memaksakan bahwa bahasa yang paling keren misalnya adalah bahasa Jawa. Jawa sentris kan gitu. Bahwa misalnya makanan yang paling enak adalah makanan Sunda, Sunda sentris kan gitu. Jadi semua ini kita analogikan string ya, senar gitar. Itu senar 1 sampai 6 gitar standar itu beda semua. Ukurannya, bunyinya, bahkan fretnya juga ditekan di fret 1 bagaimana, fret 2 bagaimana, fret 3 bagaimana. Itu semua beda, bunyinya beda. Bagaimana kemudian gitar itu menjadi instrumen ketika dibunyikan dengan chord yang sesuai, itu menjadi nada yang indah? Ya tadi, harmonisasi. Nah, kita perlu untuk kemudian mengharmonisasi bangsa ini dari beragam perbedaan yang memang sudah niscaya. Jadi mustahil lah kita ini menginginkan satu misalnya harus Islam semua, harus Hindu semua, harus agnostik semua, harus kejawen semua, harus Sundawitan semua, mustahil. Perbedaan itu niscaya dan konteks itu akan selalu mengikuti perubahan itu akan selalu mengikuti dialektika konteksnya seperti apa. Misalnya hari ini teknologi yang semakin jauh, sains yang semakin berkembang, tentu itu akan mempengaruhi banyak aspek. Berdampak sekali pada hal-hal yang bahkan sangat mikro. Bagaimana dulu pergaulan bebas itu menjadi sesuatu yang sangat dijauhi, hari ini pergaulan bebas menjadi tren gitu kan. Dan jelas itu tidak cocok dengan warna kita. Pergaulan bebas bukan sebuah indikator dari sebuah modernitas, tidak. Bahkan kita hidup sekarang pasca modernitas gitu kan. Banyak psikologis dunia yang merasakan adanya ketergangguan psikis karena memang dunia yang semakin chaotic, nampak sangat chaotic, dan akhirnya mereka kembali pada nilai-nilai spiritual gitu ya. Mereka banyak jalan ke Nepal, mengkontemplasi diri di India gitu kan. Kemudian tinggal selama beberapa lama di daerah-daerah Skandinavia dalam rangka apa? Karena mereka menginginkan sebuah ruang kontemplatif yang lebih tenang. Karena dunia ini chaos hari ini. Sehingga rekan-rekan di negara kita ini dengan semua kapasitas yang kita punya, dengan semua kesadaran yang masih kita miliki, dengan semua modal sosial kapital kita yang kita punya, kunci pentingnya adalah bagaimana semua perbedaan ini tetap bisa harmonis, tetap bisa membunyikan nada-nada yang indah untuk Indonesia yang merdeka gitu ya. Nada-nada yang indah itu ya bisa kita asumsikan sebagai achievement. Apa yang bisa kita lakukan? Anak muda misalnya, mengatasi kemacetan Jakarta, mengatasi polusi udara yang saat ini semakin memburuk, mengatasi berbagai macam penyakit yang saat ini intensitasnya sangat tinggi, diabetes, jantung, dan lain-lain, cancer. Itu bagaimana? Itulah bebunyian yang bisa kita bunyikan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita berpikir untuk memberi nilai manfaat gitu, bukan berpikir misalnya bagaimana kalau kita seragam, itu keluar jalur ya gitu. Sehingga teman-teman di hari Sumpah Pemuda ini, saya kira saya penghait diksi mengajaklah kita mulai sadar bahwa bumi ini sudah tua, berbagai penyakit makhluk tua kan, kompleksitas penyakitnya, dan kita sudah lihat hari ini iklim, global warming, ini yang harus kita sama bicara masalah ini, karena ini tentang bagaimana bumi ini bisa bertahan jauh lebih lama, berapa milenial ke depan, bagaimana kondisinya, kalaupun masih ada, itu anak cucu kita kira-kira masih bisa nyaman gak tinggal di bumi gitu ya. Yuval Noah Harari itu pernah memberikan dua ide atau dua pilihan, dua gagasan dalam bukunya Homo Deus. Dia mengatakan para saintis boleh saja melakukan berbagai macam upaya temuan baru dalam sains. Tapi ingat,
segala upaya dalam sains dan teknologi itu selalu memiliki konsekuensi logisnya. Apa? Ekologi. Semakin sains itu berkembang, maka semakin berdampak pada ekologi atau lingkungan. Maka pilihannya dua. Ketika teknologi ini ingin diteruskan sedemikian rupa sampai sofistikasi yang sangat jauh, misalnya membuat bulan, membuat cloningnya bumi nanti kan, bisa aja, tapi akan selalu ada dampak ekologinya. Entah itu secara mikro di Bima Sakti atau mungkin bisa nanti alam makronya mungkin multiverse ya, multi kesemestaan. Karena Bima Sakti kan hanya salah satu galaksi saja di antara miliaran galaksi yang lain, bisa saja. Misalnya bumi bermasalah, apakah nanti Mars dan Venusnya juga bermasalah? Itu kan kacamatanya yang lebih jauh gitu. Pilihannya itu, kalau sains semakin berkembang, dampak ekologinya gimana? Atau pilihan kedua, kita ngerem, kita balik pada kehidupan normalitasnya. Ya kalau mau kita sebut misalnya itu kehidupan konservatif yang lebih lama gitu ya. Misalnya mulai berkebun lagi, mulai menanam, mulai banyak jalan kaki alih-alih misalnya ngoleksi kendaraan di rumah, satu anggota keluarga satu kendaraan. Itu yang dampak ekologinya akan jauh lebih buruk gitu. Mulai mengkonsumsi lagi makanan-makanan yang khas, bukan junk food gitu. Itu pilihannya. Ini tentang eksistensi kita sebagai manusia di planet bumi gitu ya kalau Yuval ngasihnya. Kalau misalnya sains bisa bergerak cepat sehingga misalnya dampak ekologinya rusak tapi masih ada cara, saintis-saintis mudah menemukan cara bagaimana misalnya mengakselerasi tumbuhan yang bisa ditumbuh dalam 1 bulan dengan tinggi sekian sehingga akan melakukan reboisasi ulang. Itu bisa saja, tapi kan gambling. Sanggup gak nanti generasi sains mudanya melakukan itu? Atau malah lebih cepat rusak ekologinya dan saintis juga berumur tidak panjang. Usia 30-40 sudah meninggal karena ekologi yang semakin buruk. Itu bisa aja. Atau kita balik lagi ngerem kehidupan kita dinormalisasi pada kehidupan yang secara sains modern mungkin tidak begitu berkembang atau hanya cukup, tapi secara ekologi kita sehat, laut kita bersih, hujan kita bisa hujan-hujanan sebagaimana kita lakukan ketika masih kecil, kita ke Jakarta menghirup udara masih segar. Itu pilihannya tinggal itu. Sehingga teman-teman di hari kemerdekaan, di hari Sumpah Pemuda ini yang sekaligus juga adalah pengantar tahapan menuju kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita mulai sadar bumi kita yang sudah tua dan apakah kita akan seegosentris itu. Yang penting saya masih bisa hidup, anak cucu saya itu terserah dunia. Saya kira itu yang bentuk egosentrisme manusia yang tidak sepadan dengan dirinya yang disebut Homo sapiens gitu ya, manusia bijak. Sehingga mari kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam produktivitas yang bermanfaat gitu, dan meniadakan ambisi-ambisi imajiner. Indonesia harus menjadi negara Islam misalnya, itu imajiner sekali, utopian. Indonesia harus menjadi negara Sunda, itu imajiner sekali, nggak mungkin. Jadi mari kita bersama-sama lah dengan berbagai macam perbedaan ini tetap jalan bareng menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Indikator kemerdekaan adalah justice, keadilan dan kebahagiaan. Kalau sudah adil itu pasti bahagia, gitu ya. Jaminannya kalau sudah adil, semua orang terakomodir kepentingannya, itu kebahagiaan itu adalah otomatisasi. Gitu. Saya kira itu untuk video sederhana hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih.